Perkenalkan, nama saya Deji Haramdoni. Halo, perkenalkan nama saya Siska Priyanti. Halo guys, perkenalkan nama saya Nisa Diansa. Hai, perkenalkan nama saya Diva. Nah, udah pada tahu kan sama kita? Nah, kita akan mewawancarai salah satu guru dan satu teman kita. Yuk ikutin kita. Nah, di sini saya sedang bersama Teh Cindy dari kelas 12 3. Apa sih yang Teh ketahui tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme? Oke, yang saya ketahui tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu singkatan dari KKN ya. Yang jelasnya kalau misalnya korupsi itu ialah suatu tindakan untuk menyelewengkan di dalam peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara. Kalau misalnya kolusi sama nepotisme itu masih dalam satu artian, menurut saya pribadi itu ialah tindakan kerjasama atau penyogokan untuk menyelewengkan hukum di suatu negara tersebut. Pertanyaan kedua, siapa saja yang wajib melaporkan KKN tersebut? Siapa saja yang wajib melaporkannya itu ialah orang yang berada di lingkungan yang terjadinya KKN tersebut, atau misalnya itu pegawai di lembaga suatu pemerintahan. Di mana penerapan KKN yang paling sering terjadi? Yang paling sering terjadi itu tentunya di lembaga pemerintahan, ada juga di dalam keluarga. Kapan KKN biasanya terjadi, Teh? Kapan biasanya terjadi itu di mana saja dan tentunya adanya kepentingan politik. Kenapa KKN itu merugikan, Teh? Kenapa? Karena bisa menghambat perekonomian dalam suatu negara, juga bisa menurunkan investasi di dalam suatu negara. Menurut Teteh, bagaimana sih cara pencegahan KKN di lingkungan sekolah atau masyarakat? Kalau misalnya di lingkungan sekolah, kita bisa mengadakan sosialisasi yang bisa bekerja sama dengan guru ataupun peran guru untuk pengenalan atau pemahaman yang mendalam tentang apa itu KKN, juga memperdalam pendidikan tentang anti korupsi. Terima kasih, Teh. Iya, sama-sama. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang korupsi, kolusi, nepotisme dari kakak kelas kita. Nah, menurut kalian apa sih KKN itu? Komen di bawah ya. Apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disingkat menjadi KKN itu adalah yang pertama korupsi. Korupsi itu adalah suatu tindakan pidana atau penyelewengan uang kelompok yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian kalau kolusi itu adalah suatu tindakan penyelewengan yang dilakukan bareng-bareng. Kemudian kalau nepotismenya itu adalah memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan, kayak misalkan kamu punya kedudukan atau jabatan, terus kamu merekrut dari keluarga kamu jadi ini, terus teman kamu yang unsur kedekatan seperti itu. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa saja yang wajib melaporkan KKN tersebut? Yang wajib melaporkan tindak KKN itu bisa atasannya langsung, bisa gubernur, bisa menteri, dan lain-lain. Pokoknya atasannya langsung bisa. Di mana penerapan KKN yang paling sering terjadi? KKN itu biasanya terjadi di kalangan para pejabat, tapi tidak hanya di kalangan para pejabat aja, di masyarakat umum, bahkan di lingkungan kalian dalam kelas juga bisa terjadi. Kapan KKN biasanya terjadi? KKN itu biasanya terjadi, contohnya itu kalau kamu mau jadi pegawai negeri ya, kamu menyuap
seseorang yang akan mengangkat kamu jadi pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima suapan seperti itu. Kenapa KKN itu merugikan? KKN itu sangat merugikan ya. Itu sangat merugikan karena bisa mengakibatkan melemahnya perekonomian, menurunnya investasi, sama pokoknya merugikan rakyat aja. Sistem perekonomiannya jadi menurun gitu. Bagaimana cara mencegah KKN di lingkungan sekolah atau masyarakat? Cara mencegahnya itu yang pertama bisa kalian itu mempersiapkan generasi-generasi muda untuk paham, agar paham apa itu arti dari KKN supaya tidak mengulangi perilaku tersebut atau tindakan tersebut tidak terulang. Kemudian juga dengan sikap yang mencegahnya itu udah aja apa adanya gitu. Terus dengan bekerja keras dengan sesuai kemampuan aja dan selalu bersyukur. Take me home where